Halo semua, hari ini saya mau bahas istilah-istilah dalam hubungan internasional. Istilah yang ingin saya bahas hari ini adalah mengenai balance of power, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya bisa didefinisikan atau diterjemahkan sebagai keseimbangan kekuasaan. Balance of power adalah konsep yang cukup tradisional, cukup lama begitu ya dalam hubungan internasional yang kira-kira mengacu pada distribusi kekuasaan di antara negara atau kelompok yang berbeda dan bagaimana distribusi kekuasaan ini mempengaruhi mereka berinteraksi satu sama lain. Ide di balik balance of power ini adalah mencegah satu negara atau kelompok lain lebih dominan atau terlalu dominan dibandingkan dengan negara-negara lainnya sehingga bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan menyebabkan konflik global. Salah satu contoh keseimbangan kekuasaan atau balance of power yang sering kali dipakai dalam studi-studi hubungan internasional adalah ketika masa Perang Dingin, yaitu ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet saat itu bersaing untuk mencapai kekuasaan dan pengaruh di seluruh dunia. Kedua negara memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang signifikan, yang menciptakan rasa balance, keseimbangan, dan deterrence di antara mereka. Dalam hal ini, negara lain juga memainkan peran dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Amerika Serikat membentuk aliansi dengan negara-negara demokratis lainnya seperti NATO, sementara Uni Soviet membentuk aliansi sendiri dengan negara-negara komunis saat itu seperti Pakta Warsawa. Nah, fenomena ini menciptakan saat itu, pada masa Perang Dingin, sebuah keseimbangan dan stabilitas politik yang mencegah salah satu negara atau salah satu aliansi menjadi terlalu dominan. Balance of power pada masa kontemporer saat ini juga terlihat dalam konteks di Uni Eropa. Uni Eropa adalah sistem yang cukup kompleks dari negara-negara dengan tingkat kekuasaan ekonomi dan politik yang berbeda satu sama lain. Namun, melalui penggunaan institusi dan perjanjian, Uni Eropa mungkin bisa dikatakan bisa menyeimbangkan kekuasaan negara anggotanya dan mencegah satu negara menjadi dominan dibandingkan dengan negara yang lain. Meskipun boleh dibilang balance of power ini menjadi alat yang efektif untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas, tapi tentu bukan berarti tidak ada tantangan. Menjaga balance of power membutuhkan upaya dan diplomasi yang terus-menerus serta kesediaan untuk berkompromi dan bernegosiasi. Kesimpulannya, konsep balance of power adalah bagian yang paling fundamental dalam hubungan internasional dengan mencegah satu negara atau kelompok menjadi terlalu dominan. Balance of power membantu menjaga stabilitas dan mencegah konflik. Nah, itu kira-kira istilah dalam hubungan internasional yang cukup tua gitu ya dan paling tradisional. Pertanyaannya adalah apakah menurut Anda konsep balance of power masih relevan digunakan untuk menganalisis hubungan internasional saat ini? Sekian, sampai jumpa di video saya berikutnya.